Puji Tuhan, teman-teman yang Tuhan, Tuhan. dikasihi Tuhan. Oh, saya sih cuman mengamati aja, sekaligus menyampaikan kerinduanku untuk menjalani kekristenan itu, di mana yang saya lihat kerukunan itu tidak maksimal ya dijalani oleh orang Kristen. Kerukunan yang fakta kebenaran Tuhan eh, itu terjadi hanya sifatnya semu gitu. Jadi tidak menjadi sifat uh, totali dari setiap orang Kristen, yaitu sifat rukun, sehingga sehingga nama Tuhan dipermuliakan gitu. Saya landasi dari kitab Mazmur 133, dikatakan di sana, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi saya lihat kalau ini menjadi dasar kekristenan, ada dampaknya yaitu kehidupan selama-lamanya. Jadi saya pikir sifat rukun dengan sifat kasih itu harus combine gitu ya, harus combine. Dan ini pergumulan saya selama ini sehingga tidak menjadi pribadi yang apa namanya yang atraktif, ya tenang dan mengamati, me, apa namanya menghidupi gaya yang penting kita tidak melakukan kesalahan, tidak berbuat onar, tidak bertindak yang menyakiti hati orang seperti itu. Jadi kerukunan ini sangat penting juga kita pahami di apa namanya di Power of Love ini. Kerukunan itu menyangkut semua. Kita disiplin waktu, kita menjaga hati, ya. Jadi saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan kalau kita punya sifat dasar rukun kepada siapapun. Ya, jadi tidak perlu kita demonstratif menghidupi kekristenan itu. Ya, jadi saya pun merasa perjalanan hidup saya itu dari mulai desa sampai ke kampung orang, ke kota lain dan berbagai kota, itu saya sangat menikmatinya. Ya, banyak teman, tidak ada yang a priori dengan saya, yang kontras gitu ya, saya kita yang tahu hatinya. Jadi saya punya konsep menjalani hidup ini ya hati selalu kujaga supaya berdampak rukun kepada orang lain. Dan itu masih pekerjaan saya untuk berkerukunan, ya mengerjakan kerukunan itu, mengerjakan hati yang berdampak rukun kepada banyak orang itu. Jadi di Zoom pun saya berusaha tampil dengan biasa-biasa aja, karena kemarin hoba kita dengar orang yang biasa-biasa itu orang bisa memilih menjadi luar biasa. Katakan amin. Amin, amin, Di, amin. saya sangat dilandasi sikap hati yang rukun itu. Kita pun nikmat menjalaninya. Jadi tidak tidak gerah, tidak emosional, tidak merendahkan orang gitu loh. Kalau kita sudah punya hati eh, dengan isi hati rukun gitu. Bahkan ada banyak eh, orang membuat jalan rukun gitu ya. Kemarin deh di Jakarta Barat saya lewat ada di situ tempat rekreasi namanya Taman Kerukunan. Wih, boleh ini landasannya teologis juga ini. Siapa yang buat ini begitu ya. Jadi
saya sangat-sangat mengamati hidup saya supaya berdampak rukun bagi orang lain. Tidak menonjol, biasa-biasa saja, tapi hati tetap nyaman, hati tetap menjadi ya bagaimana ya. Dan saya nikmati juga buat anak-anak saya ada 4 punya sifat seperti itu juga. Jadi artinya pohon berbuah tidak jauh dia jatuh dari batangnya. Jadi saya lihat anak-anak saya juga orangnya kalem-kalem. Ya, tapi generasi berikut ketiga ini cucu, waduh anak-anaknya agresif semua, bahwa ini apa ini gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya bagikan supaya power of love ini lewat sifat rukun itu dalam hal waktu pun kita sudah sangat disiplin. Ya lewat ya tidak lewat lewat banget ya 2 menit 3 menit jadi ya jangan lewat sampai 10 menit, artinya itu namanya tidak ada lagi sifat untuk berkerukunan gitu. Ya itu mungkin yang saya bisa sampaikan Pastor. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan itu menjadi saran dan sekaligus tuntunan buat kita semua. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Kita memang sama kita Pak, itu juga kerinduan saya kerukunan ini. Apa yang membuat tidak rukun? Saya telusuri buat perenungan firman Tuhan itu ketika tujuan hidup tidak sama. Amin. Nah, ini yang membuat tidak rukun. Saya mengingat bagaimana peristiwa Musa mengutus 12 pengintai, yang Ya, 10 membuat tidak rukun, membuat ya, kekacauan. Yang 2 dia di pihak Tuhan, kita pasti menang, kita pasti sampai kepada tujuan. haleluya, amin. Jadi ketika 10 pengintai ini, biasa orang tertarik dengan jumlah yang banyak. Oh, yang banyak pasti benar gitu ya. Yang 2 Haleluya, ah, haleluya, haleluya. enggak benar. Jadi cenderung ukuran kebenaran Kuantitas ya. ya pada kuantitas gitu ya. Iya, Ya, siap. yang banyak oh pasti benar ini. Kalau benar yang 10 orang ini. Nah, gitu ya. Tapi muncullah kekacauan. Nah, Hasilnya kacau. kacau hasilnya kacau. Kacau hasilnya. Ya itu kan karena yang ada ketakutan, Iya, Pak. kekhawatiran yang Iya, iya. muncul, merasa tidak mampu, merasa Haleluya. tidak sanggup di situ kan oleh perkataan Ciut, ciut. ciut ya kan. Nah, ini yang terjadi. Nah, apapun komunitasnya, ketika tidak sejalan dengan tuntunan Tuhan, pasti kekacauan terjadi. Yes. Nah, saya suka merenungkan firman, Pak. Jadi saya mengerti, memahami apa yang Bapak sampaikan tadi, itu sejalan Amin. dengan apa yang kerinduan saya, itu kerukunan tadi, hidup yang berdampak. Hmm. Yes. Ini, tapi cenderung manusia tadi, ya ukuran kebenaran yang ditaruh pada dirinya, yaitu, oh sana banyak orang, pasti benar sana. Gitu ya. Nah, jadi hari ini kita dengar selanjutnya dari hambanya Pak Victor. Ya, silakan Pak Victor, suatu sampaikan yang kalau bisa saling kait mengkait dengan apa yang disampaikan hari ini. Terima kasih Pak. Pak Victor silakan. Terima kasih Pak. Menarik dari apa yang dikatakan Pak Butar-Butar sehingga saya melanjutkan ya. Ini juga menjadi perenungan saya, sebenarnya keprihatinan saya melihat kekristenan kita. Saya ambil di ayat 1 Yohanes 1 ayat
6 ya, 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7 dikatakan gini. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita Haleluya. berdusta Yes. dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus Kristus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi di Yes. sini ayat 6 tentang ada orang dalam gelap. Tapi yang 7, apa ciri orang dalam terang? Dikatakan, tetapi jikalau hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Amin, amin, Kita amin, rukun dengan yang lain. amin. Haleluya. Jadi Yes. di sini orang Kristen, hamba Tuhan, saya perhatikan dari semula sudah tidak rukun dalam hal doktrin. Kita merasa bahwa gereja kita yang paling benar, gereja mereka salah dan sesat. Dari situ Haleluya. aja sebenarnya ada benih-benih ketidakrukunan sebenarnya. Iya, amin. Kalau kita perhatikan bagaimana perkembangan gereja mulai dari reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther ya, itu perpecahan itu sampai mengeluarkan darah, gitu, bunuh-bunuhan ya. Jadi sampai hari ini kita nggak sadar, maaf ya, kita tidak sadar merasa bahwa doktrin kita yang benar, doktrin mereka tidak benar, dan kita sesama kita saling mengomongkan. Jadi sebenarnya dari semula kita sebenarnya sudah tidak rukun dari hal itu. Kita tidak mengatakan bahwa satu di dalam Kristus, ya, dalam Yesus kita bersaudara. Amin, haleluya. Tetapi itu dinyanyikan ketika bersama orang-orang yang berbeda doktrin. Tapi ketika sesama doktrin kita ngomongin mereka. Jadi di sini dari situ aja kita sudah melihat ya. Ya saya melihat ya, saya termasuk orang yang pusing sekarang ini di daerah kami ini. Ada kor kami ini hampir bubar ya, karena gontok-gontokan satu yang lain. Akhirnya bisa satu lagi di dalam kelompok-kelompok yang masih apa namanya satu yang lain ada akar pahit gitu. Jadi saya melihat di sini ya kasihan ya, kasihan bahwa ketika seseorang merasa punya akar pahit, sebenarnya dia sedang ditanam porlak tuh ya, ladang oleh iblis. Dia yang buka porlaknya, dia yang buka ladangnya. Dipersilakan iblis tanam apa aja lah, terserah. Tanam kebencian di otak kita gitu. Oh lihat tuh si Anu itu begini, oh si itu, oh iya. Jadi itu yang saya lihat. Nah, di sini kita renungkan lagi lah ya. Jadi di sini dikatakan, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi cirinya ya memang bahwa kita anak terang ya, kita bersekutu dan satu yang lainnya harus baik gitu. Dalam doa Tuhan Yesus itu bagus sekali. Dan alhamdulillah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan katakan tunda dulu persembahanmu, bereskan dulu dengan orang lain. Jadi memang itu inti ya, kerukunan itu menurut saya inti ya. Kita harus melepaskan pengampunan. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Victor. Ya, jadi ini yang Tuhan inginkan yaitu kerukunan itu. Nah, apa penyebab ketidakrukunan? Karena merasa yang satu di pihak benar, walaupun orang mengamati salah gitu ya.
tapi yang ada pembenaran diri sendiri. Nah, ini yang bahayanya. Nah, sesuatu yang tidak utama dibuat jadi utama, sehingga dasar utama tidak tersentuh. Tadi mengenai pengampunan, tadi bilang Pak Victor ya. Nah, itu menjadi utama. Kalau kita tidak mengampuni saudara kita yang bersalah, itu terganjal hubungan kita dengan Tuhan tentunya. Ya, tapi ada pembiaran, biar aja dah, ya kan? Tidak mau berdamai, tapi memberi persembahan untuk menutupi kekurangannya, ya, dibuatlah cara yang lain menutupi apa yang sebenarnya yang perlu dibereskan. Nah, jadi hari ini kerukunan itu menjadi dasar yang paling utama dirindukan oleh setiap orang. Mulai dari keluarga, ya kan, sampai kepada kehidupan jemaat Tuhan. Nah, kalau jemaat saya katakan di sini tidak berbicara tentang organisasinya, tapi manusianya. Jadi kalau bumi penuh kemuliaannya itu dimulai dari keluarga. Nah, nanti Ibu Tiar bisa sampaikan sesuatu. Nah, tapi sebelumnya itu yang kita perlu pahami. Bagaimana kerukunan ini. Bagaimana mengampuni satu dengan yang lain. Nah, apa yang mengganjal, apa yang membuat tidak bisa mengampuni. Nah, sebagaimana Tuhan sendiri katakan, saling mengampunilah kamu sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni kamu. Nah, ini penting sekali untuk diterapkan. Jadi kalau kita memahami rahasia ini, kehidupan kita menjadi indah. Yang utama dalam hidup ini, hidup menjadi berdampak. Artinya orang tertarik mengikut Tuhan karena ada nilai-nilai kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Nah, nilai-nilai ini harus terlihat. Jangan seperti ada orang kata begini, jangan pandang saya, tapi lihatlah apa kata Tuhan. Jangan lihat saya, tapi apa pesan Tuhan. Jadi seringkali bersembunyi di balik perkataan itu, jangan pandang saya, jangan lihat saya pun masih manusia lemah. Nah, jadi kata-kata itu sebenarnya dia bersembunyi di balik kata-kata sampaikannya itu. Nah, padahal yang benar apa? Lihatlah apa yang saya lakukan. Hal yang baik, tirulah. Yang kurang baik, jangan ikuti. Kan begitu ya. Jadi nilai kebenaran, apa yang dia sudah bisa terapkan, dia akan juga sampaikan kepada orang lain. Nah, itu yang sangat penting. Jadi ada nilai-nilai yang orang lihat menjadi berkat, menjadi contoh. Nah, sekarang terserahkan kepada Ibu Tiar. Jika ada sesuatu yang mau sampaikan, ya silakan Ibu Tiar. Nah, berkaitan dengan firman Tuhan pertama dan kedua dari Pak Muarat, dua Butar, dan Pak Victor. Nah, sekarang Ibu Tiar. Ya, sampai sesuatu, ya, silakan ya. Ya, baik. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Di awal minggu rasanya badan lelah kemarin seharian kita di luar jadi agak lelah. Tapi baiklah, saya senang dengan tema kerukunan pada pagi hari ini ya. Jadi memang kalau sifat kita sudah ada kerukunan dalam hati, maka semua pasti aman dan damai sejahtera ya. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita yang satu mama, satu bapak saja tidak mempunyai karakter yang sama ya, tidak mempunyai uh, berkat yang sama juga. Nah, jadi ini juga membuat kita tidak bisa rukun satu sama lain. Nah, sehingga ada kecemburuan, ada iri gitu ya. Namun
kita harus juga ingat apa kata Filipi di kata kitab Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 8 itu di situ Rasul Paulus menasihati ya kepada jemaat di Filipi dikatakan di sana apa? Kita sebagai pengikut Tuhan dia katakan semua masalah boleh ada tapi dikatakan di sana tetap bersukacita di dalam Tuhan ya. Jadi jangan kita terganggu sukacita kita akibat tetangga kita misalnya mempunyai sesuatu, barangnya tambah ya. Ada istilah sekarang SMS katanya. Senang kalau melihat orang susah, susah kalau melihat orang senang. Iya kan? Tetangga yang tambah kulkasnya, kita yang demam. Kan gitu kan? Nah, tapi kalau tetangga nggak makan ya atau kecelakaan, kita malah ketawa. Kan gitu kan? Nah, itu SMS. Kan gitu kan? Nah, jadi jangan sampai tersedot. Tapi jelas Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ketika kita sakit pun, ketika kita punya masalah pun, kita harus bersukacita. Ya, dikatakan Allah turut bekerja di sana. Ya, ada sebuah cerita Bapak Ibu. Ya, ada sebuah cerita di sebuah kampung. Ada Bapak, mungkin udah pernah dengar ceritanya, tapi pagi ini Tuhan ingatkan buat kita. Ada sebuah kampung bernama Bapak Pak Untung. Di sebuah kampung ada bernama Pak Untung. Ya walaupun dia nggak beruntung, tapi namanya tetap Pak Untung. Kan begitu ya. Nah suatu kali Pak Untung ini dia punya kuda. Ya bukan suatu kali. Iya Pak Untung ini punya kuda seperti itu. Nah Pak Untung ini punya kuda. Nah rupanya dicuri orang. Dia kan nggak pulang kudanya. Nah terus nggak tahu dicari kemana-mana, terus dia berdoa, tapi dia memang orang yang baik, orang yang mengenal Tuhan. Dia berdoa, Tuhan kuda saya kemana? Nah setelah beberapa hari kemudian dicari-cari satu kampung, kembali kudanya. Nah orang bilang, waduh Pak Untung memang beruntung, setelah kudanya berhari-hari nggak pulang, tapi sekarang pulang, kan begitu ya. Nah kemudian ya, hari berikutnya ya anaknya sakit, jatuh dari kuda ini, kakinya buntung, ya kan, patah gitu kan, sehingga dia eh, nggak bisa lagi berjalan normal seperti manusia biasa, seperti anak muda ya. Nah kemudian orang satu kampung datang, rame-rame. Pak Untung ini katanya namanya aja Untung, tapi sekarang kaki anaknya buntung, kan gitu kan. Artinya apa? Melecehkan, kan seperti itu. Nah tapi dia biasa saja dia, nggak berespon, dia berdoa. Nah, kemudian pada suatu saat raja membuat pengumuman ada perang. Raja ini mengatakan, semua anak muda di kampung ini wajib mendaftar untuk dikirim ke tempat peperangan yang sehat. Nah, mendaftarlah semua anak-anak muda, jadi dibikin jadi tentara, kan gitu kan? Daftar semua anak itu. Tinggal anak Pak Untung yang tidak mendaftar. Nah, kemudian dikatakan sama satu kampung itu lagi sama dia. Waduh, Pak Untung katanya kami sangat beruntung. Pak Untung namanya doang Pak Untung. Karena anaknya nggak bisa jadi tentara, jadi militer. Ya, karena anak bapak sakit, kakinya buntung. Oke. Nah, dia abaikan saja. Kan begitu. Dia tidak bereaksi, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah beberapa bulan di medan perang, datanglah ajudan si raja ini. Dia memberikan kabar kepada penduduk, diumumkanlah bahwa semua anak-anak yang tadi dikirim berperang nggak pulang lagi Bapak Ibu. Semua sudah tewas di medan perang. Kan seperti itu. Datanglah satu kampung itu menangis-nangis ke rumahnya Pak Untung. Dia bilang apa? Waduh Pak Untung, kamu juga memang benar-benar kamu beruntung. Anak kami semua sudah meninggal di medan perang. Ya, tapi cuma anak Pak Untung satu-satunya anak muda di kampung ini yang tidak meninggal karena kakinya buntung. Bapak Ibu, apa hikmat yang kita ambil dari situ? Dalam kehidupan ini, ada kalanya ya seperti itu. Kita juga meremehkan orang lain. Ada kesalahan orang lain, langsung kita bla 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 bla. Ya kan? Maka kita perlebar mungkin, kita kirim ke sana, kasih tahu ke sana, digosipkan. Kan seperti itu. Jadi susah rukun. Ya kan? Nah, tapi sebaliknya dengan Pak Untung, dia tidak bereaksi. Ya, dia santai saja. Tadi seperti kata Butar-Butar,
Jadi dia mempunyai karakter yang tenang. Ya, orang biar saja ngomong apa, yang penting apa kata Tuhan dengan saya. Dan pada akhirnya memang dia yang menang, dia beruntung. Nah, jadi dari sini pembelajaran ini. Tapi memang sifat manusia, karakter manusia. Kalau dalam psikologi, ilmu psikologi, karakter manusia itu ada 4 jenis, Bapak Ibu. Ada yang dominan, ya, ada yang stabil, ada yang pendiam, ya. Jadi, tapi gini, di dalam Tuhan, di dalam Kristus, itu bisa semua sembuh kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan memang hanya firman Tuhan yang bisa. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan itu luar biasa. Ajaran Yesus Kristus itu luar biasa. Kasihilah sesama manusia, kasihilah Tuhan Allahmu. Bahkan dikatakan, kasihilah musuhmu. Tidak ada agama apapun di muka bumi ini yang mengatakan kasihilah musuhmu. Hanya ajaran Kristus, ya, hanya ajaran Yesus. Jadi dari sini pembelajaran ini, kita yang sudah mengenal Kristus, yang sudah mengaku anak Kristus, apalagi kita sudah pengerja, ya, mari kita, kalau ada sesuatu yang kita lihat negatif pun, jangan langsung reaktif, ya, tapi pikirkan dulu, ya, mungkin kelemahan dia di bidang itu, kelemahan saya pasti ada, benar nggak Bapak Ibu? Apa semua kita ini sudah suci? Iya kan? Saya banyak banget kesalahan saya. Ya, saya di Pendua juga kemarin saya mengaku, saya terlambat Bapak Ibu. Saya bilang, saya terlambat karena saya dari Depok di waktu kereta kereta api masuk ke Manggarai, saking banyaknya orang mau belanja ke Tanah Abang dan mau pulang kampung bawa-bawa koper, itu sampai setengah jam untuk masuk stasiun Manggarai. Ya, akhirnya saya WA ke pemimpin saya, Pak, maaf saya terlambat. Ya, tapi saya ceritakan sebenarnya kan seperti itu. Tapi saya mengaku salah. Artinya apa? Ya, yang saya mau katakan, kita kalau saya lagi belajar, Bapak Ibu, belajar. Ketika kita melihat sesuatu agar bisa rukun persekutuan itu atau komunitas itu, kita harus punya hikmat yang lebih daripada Tuhan. Ketika kita menyampaikan sesuatu juga kita minta hikmat dari Tuhan. Saya seperti itu sekarang. Saya doakan dulu, ya, Tuhan boleh nggak Tuhan saya ini. Jadi orang itu ngomong pun saya udah berdoa. Apa jawab saya buat orang ini Tuhan? Kasih saya hikmat, jangan saya sampai salah. Dan itu membuat jadi nggak rukun, jadi masalah di dalam grup misalnya kan, atau di dalam keluarga, ataupun di dalam masyarakat, ya seperti itu. Jadi tapi itu bisa terjawab jika kita sudah pulih Bapak Ibu. Tadi kata Pak Victor, tidak punya dendam lagi, tidak punya sakit hati lagi. Semua dendam kita, masalah kita sudah serahkan kepada Tuhan. Ya, makanya apa dikatakan? Ajaran Kristus itu, surga itu kita alami. Bukan nanti pas mati Bapak Ibu. Ini yang penting. Jangan kita pikir, oh nanti saya masuk surga setelah mati. No. Ajaran damai sejahtera itu kita alami sekarang. Adakah kita mengalami damai sejahtera ketika kita di tengah-tengah tidak damai, tidak baik, ya, tidak sukacita seperti itu. Makanya di dalam Filipi tadi dikatakan yang pertama, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita bisa bersukacita. Dan kedua dikatakan di sana, kebaikan hatimu diketahui orang. Itu tadi. Kalau ada pun yang negatif, jangan langsung reaktif, langsung bereaksi negatif. Maksudnya langsung ngomong, langsung ini, jangan seperti itu. Dan kemudian yang ketiga dikatakan pada ayat yang ke-6, Filipi 4 ayat yang ke-6, jangan khawatir. Nah, kalau ada itu dalam hati kita, maka dikatakan di dalam ayat yang ke-7, Filipi 4 yang ke-7, maka damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau sudah damai sejahtera Allah, kalau sudah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, maka kita bisa damai sejahtera. Kita bisa sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikatakan ayat ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi sekarang ini saya kalau ada yang susah-susah, yang sedih-sedih, saya berdoa sama Tuhan begini. Tuhan, Filipi 4 ayat 8 berkata, bahwa yang negatif-negatif itu, yang berat-berat itu, yang susah-susah itu, saya tidak perlu pikirkan. Karena itu bagian Tuhan, bukan bagian saya.
Tapi berikan saya sinyal, berikan saya petunjuk. Roh Kudus ngomong di hati saya sehingga saya bisa tenang. Saya bisa damai sejahtera seperti firman-Mu di ayat yang ke-7, Filipi 4 ayat yang ke-7 tadi. Itu saja dari saya, Pak Surbakti dan semuanya. Semoga jadi berkat. Shalom. Saya kembalikan kepada Ya, hambanya. terima kasih. Ya, nanti Ibu Nelly akan sampaikan sesuatu ya sebelumnya. Nah, jadi yang penting bagi kita sesuai dengan tadi eh, yang pertama Pak Ketua Butar berbicara tentang kerukunan, yang kedua tentang pengampunan dari Pak Victor, mesti mengampuni dan harus hidup dalam terang dan sebagainya. Tadi Ibu Tia juga katakan bagaimana mampu melihat nilai-nilai positif dari kehidupan orang ya. Nah, jadi untuk hal ini dari Filipi 4 tadi ayat 8 katakan jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang terdengar, semua yang sebut kebajikan empat dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kalau kita sampai kepada tingkat melihat hal-hal positif di tengah situasi yang kurang baik, itu nilai kita bertambah serohani. Nilai-nilai kerohanian itu teruji dari bagaimana kita menyikapi hal-hal yang sedang terjadi. Nah, jadi sungguh luar biasa. Nanti Bu Nelly sampaikan sesuatu yang bagaimana dasar ayatnya dan bagaimana dia menerapkan nilai-nilai itu juga ke depan berkaitan dengan firman Tuhan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Saya serahkan Ibu Nelly. Ada sesuatu yang disampaikan. Silakan Ibu Nelly. Oke, terima kasih. Puji Tuhan untuk pagi hari ini. Saya merasa tertegur juga atas apa tadi yang dikatakan oleh Pak Maratua, butar-butar sangat terlambat ya. Jadi terkadang memang kurang pintar memanage waktu yang diberikan Tuhan di pagi hari ini gitu ya, sehingga terlambat 10 menit aja udah ketinggalannya luar biasa gitu ya. Ya, udah sampai di sini deh gitu. Nah, jadi ini juga menjadi evaluasi bagi saya ya supaya lebih bijak lagi dalam mengatur waktu ya baik dalam pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Berhubungan dengan saya menyambung dulu seperti apa tadi yang dikatakan Pak Huta Julu, sering sekali di antara kita sesama Kristen yang berbeda istilahnya gereja itu aja masih sering tidak rukun ya, sering tidak rukun yang menganggap bahwa doktrinnya sendirilah yang paling benar. Ini ada sebagai contoh saya sampaikan. Saya sebagai guru agama di SMP Negeri 103 itu kami dulu setiap tahun mengadakan retreat. Nah, ketika retreat itu kan sudah banyaklah pengalaman yang saya rasakan. Kalau saya mengundang pembicara dari gereja ini, bagaimana anak-anak reaksinya. Nah, itu saya perhatikan dari tahun ke tahun. Nah, akhirnya karena saya memang bukan orang yang fanatik terhadap gereja sendiri. Memang dulu awal-awalnya sebelum saya ke Jakarta, saya sangat fanatik. Sebelum saya kuliah lah ya, sebelum saya kuliah di Medan, saya sangat fanatik terhadap gereja saya sendiri, Gereja Batak Karo Protestan. Nah, tapi setelah saya diajak oleh teman saya untuk keluar dari gereja itu, keluar dalam arti, ayo kita ikut KKR yuk, Kebaktian Kebangunan Rohani. Lalu saya ikutin. Nah, di situ mulai timbul kesadaran saya. Oh iya ya, banyak cara seseorang untuk memuliakan Tuhan. Ada yang dengan tepuk tangan, ada yang dengan diam hanya mulutnya. Oh, banyak cara, yang penting kan hati ya. Nah, timbullah kesadaran saya di situ. Nah, sehingga ketika saya sudah mengajar,
evaluasi demi evaluasi yang saya lihat dari tahun ke tahun, akhirnya saya akhirnya sering mengundang dari gereja karismatik sebagai pembicara dan juga sebagai kakak-kakak rohani yang memimpin games lah atau memimpin lagu-lagu gitu ya. Karena saya melihat anak-anak ini memang anak-anak saya tentu saja bukan dari satu gereja, terdiri dari berbagai macam gereja yang ada kumpul di situ. Nah, saya melihat reaksi mereka lebih semangat, lebih menyentuh hatinya. Nah, seperti itu. Nah, kendalanya pada saat itu adalah dari teman-teman saya sendiri. Dari teman-teman saya sesama guru yang beragama Kristen. Nah, jadi pernah suatu kali kami retreat di Wisma Flora, Puncak, Cisarua. Itu memang pada saat itu saya lupa. Kalau mereka itu memang sangat anti dengan bahasa roh, ya teman-temanku ini. Saya lupa memberitahu bahwa nanti jangan ada bahasa roh gitu. Nah, terus mereka yang memimpin lagu-lagu dan pada saat itu juga lah pertama sekali saya menonton film The Passion of the Christ. Baru pertama kali itu saya menonton dan saya menangis. Saya menangis terseduh-seduh melihat film itu. Ya ampun, karena saya lah, karena kami manusia lah Tuhan Yesus merasakan seperti itu, pikiran saya gitu. Sehingga saya pun ikut memeluk anak-anak yang menangis karena film itu tadi. Nah, ini diperhatikanlah oleh teman-teman saya tadi, teman-teman saya yang beragama Kristen tadi. Akhirnya apa? Mereka mau stop pada acara yang berdoa seperti itu. Kan setelah film itu selesai, dia ajak berdoa. Lalu masuk kepada bahasa roh dia, pemimpinnya tadi, pendetanya tadi. Nah, dia mau stop. Bayangkan dalam doa mau di stop oleh teman saya tadi. Kami dulu banyak, lebih 20 orang dulu yang beragama Kristen, itu saya ajak semua kalau retreat gitu ya. Nah, terus dipanggillah saya, ayo masuk kita dalam satu ruangan. Ini ajaran sesat ini, katanya gitu. Nah, dibawalah saya ke dalam suatu ruangan, bayangkan saya seperti di sidang. Seperti di sidang. Jadi dalam ruangan retreat tadi masih tetap berjalan dipimpin oleh mereka. Saya dibawa ke suatu ruangan di tempat retreat itu. Seperti di sidang saya di situ. Kenapa kau begitu? Kenapa kau undang orang-orang yang seperti itu untuk khotbah? Nah kan kamu tahu ini mereka ini bukan karismatik semua. Iya, Bu. Saya di situ merasa benar-benar Tuhan itu mengajari saya bagaimana saya harus menghadapi mereka dengan tidak emosi sama sekali. Saya tenang menghadapi mereka. Dan saya bilang, menurut Bapak Ibu mungkin salah ya, tapi salahnya di mana ya? Boleh dikasih tahu di mana salahnya? Kalau soal bahasa roh, di dalam Alkitab juga ada bahasa roh. Bahasa roh itu adalah satu talenta, karunia yang diberikan oleh Tuhan. Kita nggak bisa berbahasa roh, berarti belum kita dikaruniakan bahasa roh itu, saya bilang. Di mana salahnya? Firman Tuhan yang dia sampaikan, mana salahnya? Ayo tunjukin teman-teman. Nah, terus sampai mereka bilang begini, oh saya akan melihat cara mengajarnya Bu Nelly kalau seperti ini. Bagaimana cara mengajar? Jangan dia mengajarkan yang sesat di sekolah. Boleh Bapak Ibu, saya malah senang kalau Bapak Ibu mau melihat saya mengajar, mendengarkan saya dalam mengajar. Nah gitu ya. Sampai-sampai ada satu orang teman saya itu mengatakan, terbuat dari apa sih otakmu itu Bu Nelly? Kok kamu sabar banget menghadapi mereka? Aku aja udah emosi dari tadi mendengarkannya, katanya gitu ya. Nah jadi saya ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ini kalau dalam kehidupan saya sering sekali menerapkan ini dan bahkan saya berusaha menerapkan ini. Ketika ada orang yang berbuat salah, ya mungkin dia tidak tahu itu salah sehingga dia lakukan. Nah, jadi satu lagi, seperti yang dikatakan tadi Bu Tiar, kita jangan selalu berpikiran negatif terhadap orang. Ini pernah pengalaman yang saya alami. Suatu kali kami arisan di Ciracas. Dan kamu berangkat sama kakak ya, kata suami saya. Oke, saya naik motor ke sana, katanya. Ya nggak apa-apa, saya naik mobilnya. Tahunya saya datang ke rumah kakak saya untuk bareng dengan dia berangkat ke arisan. Dia udah berangkat. Pas saya sampai di rumahnya udah maju mobilnya, saya panggil-panggil nggak dengar lagi. Ya ampun, tinggallah saya sendiri, nggak apa-apalah. Saya akan naik angkot, pikir saya. Tengah jalan hujan lebat. Akhirnya saya berhenti sampai saya tidak tahu gang rumahnya itu.
Saya berhenti belum sampai di gang itu. Saya berteduh lebih dahulu. Ada kali 1 jam saya berteduh, saking lebatnya. Terus dalam hati saya begini, kenapa ya? Kok nggak ada telepon dari Bapak Irma? Kok nggak ada kepikiran sama dia? Di mana istriku? Ini kakak udah sampai di sini. Kok dia belum sampai? Kok nggak ditelepon ya? Gimana sih jalan pikirnya? Kok dia nggak nyari istrinya ya? Kenapa nggak ditelepon ya? Begitulah pada saat itu pemikiran saya. Taunya tiba-tiba ada telepon dari anak saya. Mama, bapak di klinik. Kenapa nak? Bapak tadi kecelakaan. Pada saat dia mau berangkat ke Arisa. Ya ampun. Aku tadi sudah berpikiran jelek terhadap suamiku. Taunya dia kecelakaan, bagaimana dia menelpon saya? Dia udah di klinik. Nah, ini pembelajaran bagi saya supaya jangan langsung berpikiran negatif terhadap seseorang yang menurut kita tidak benar apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi inilah pengalaman demi pengalaman yang sering sekali Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendidik kita gitu ya. Nah, itu aja. Terima kasih. Nah, jadi seperti firman Tuhan tadi, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang mulia. Ya memang itulah tugas kita yang diberikan oleh Tuhan. Kita dipilih ya untuk itu. Kita diselamatkan oleh Tuhan ya untuk itu. Supaya kita bisa menjadi teladan bagi yang lain. Sehingga dari keteladanan yang kita berikan, orang lain bisa tersentuh hatinya, tergerak hatinya untuk datang kepada Tuhan. Luar biasa ya pengikut Tuhan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa. Bapak hari ini terakhir di mana kami baru ini ke Singapura mengikuti satu ibadah yang cukup besar, bisa menampung 5.000 orang ya. Dan gereja ini diisukan sesat oleh sebagian orang di Indonesia. Tapi saya amati karena beberapa kali saya ikut gereja itu tidak ada menunjukkan kesesatan. Tapi di sini di Indonesia dipelintir seolah-olah menjadi sesat. Nah, jadi ada kalanya memang berita yang sesungguhnya belum jelas, tapi dari mulut ke mulut sudah membuat kesimpulan sesat. Saya pernah tanya kepada seseorang, tolong jelaskan di mana sesatnya. Ya kata orang itu siapa? Nggak bisa menjelaskan. Jadi kadang-kadang membuat tidak rukun, yaitu sudah membuat satu kesimpulan walaupun belum jelas. Dia buat satu kesimpulan, belum tahu duduk persoalannya. Jadi hari ini kita diberikan penjelasan dari hambanya Pak Muaratua, kerenduannya bagaimana kerukunan terjadi. Dan tadi Pak Peter katakan, janganlah perbedaan doktrin itu membuat gap, membuat hubungan satu yang lain tidak baik. Tadi Peter katakan juga, kita harus mampu bersukacita setiap saat, walaupun situasinya tidak bersukacita. Dan bahkan kita menjadi contoh, saksi bagi orang lain dari cara hidup kita. Dan juga tadi Ibu Nelly katakan, harus kita mampu melihat hal-hal positif, jangan langsung negatif. Luar biasa. Hari ini, Tuhan, sekarang